Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kang yang telah menyempatkan waktunya buat membantu kita untuk memenuhi tugas kita sebagai mahasiswa dalam mewawancarai dalam mata kuliah kewirausahaan. Nah, baik, perkenalkan saya Nasrul dari jurusan Teknik Elektro. Ini saya Nanda. Saya Muhammad Imam Hafiz serta kedua rekan di belakang layar saya Rusli dan Ifali Pasca Fauzan. Baik, sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak Kang? Boleh. Siapa? Selamat malam mungkin ya karena genetiknya malam. Ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Biran. Saya selaku sebagai anak yang punya bisnis bakso Malang Haji Darmo. Gitu. Oke, mungkin kita di sini untuk memanfaatkan waktu ya, mungkin ada beberapa pertanyaan gini yang udah kita rangkum gini. Langsung aja mungkin buat, boleh tahu nggak sih bagaimana sejarah pertama kali dibentuknya bakso Haji Darmo gitu? Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk pertama-tama kita itu mencetuskan ide itu waktu COVID. Jadi awal COVID itu karena mungkin semuanya berdampak ke bisnis utama saya, akhirnya kita coba untuk inovasi lagi. Karena kita itu sekeluarga besar suka makan, akhirnya kita coba beberapa test food dan lain-lain. Akhirnya kita paling cocok itu bakso dengan formula, dengan yang kita rasa itu bakso yang di Bandung itu nggak ada bakso sapi yang 100%, adanya bakso campuran, mungkin bakso dicampur ayam atau daging sapi dan lain-lain. Makanya kita coba bagaimana kalau misalnya kita jual bakso tapi yang 100% daging asli seperti itu. Dan ternyata kita buka pertama kali itu waktu corona, dan ternyata ada feedback dari masyarakat, terus dari feedback dari customer kita ternyata enak. Akhirnya kita coba seriuskan untuk bisnis ini. Seperti itu kalau sejarah singkatnya sih. Sampai sekarang. Kalau boleh tahu gini ya, modal buat pembuatan perusahaan ini kira-kira berkisar berapa gitu? Kalau modal awal sih kita itu di mungkin sekitar let's say sekitar 50 sampai 100 juta sih untuk bisnis awal itu. Kita coba buka otak kecil, kita itu 100 juta itu ya kita pergunakan untuk sewa alat dan karyawan ya. Akhirnya dari sana kita alokasikan buat itu, lalu ya kita coba mulai bahan baku dan lain-lain. Kita dari modal itu 100 jutaan hingga 100 juta. Baik, mungkin saya juga ingin bertanya Kang, untuk pertanyaan yang kedua ini mungkin mau bertanya mengenai cabang ya. Sejauh ini bakso Haji Darmo ini sudah berapa cabang sih yang sudah dibangun? Kalau untuk dulu sih kita hampir ada 12 cabang ya, tapi mungkin karena satu dan lain hal untuk sekarang itu kita fokuskan ada di 6 cabang yang tersebar di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan ada di Soreang. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Kang, untuk misalkan nih untuk strategi pemasarannya itu bagaimana biar memperluas itunya gitu, cara strategi pemasarannya? Kalau strategi pemasaran ya, karena kita itu sekarang di dunia digital, otomatis kita manfaatkan digitalisasi ya, khususnya kayak mungkin ads, lalu ada influencer juga kita pasti undang. Lalu juga selain kita digitalisasi, kita juga ada mungkin kayak penyebaran banner, flyer, lalu juga yang paling efektif menurut saya sih mungkin dari obrolan orang ke orang ya, dari mouth to mouth, karena itu berdasarkan pengalaman. Oh, saya makan bakso ini enak loh, cobain dong. Nah, itu biasanya mouth to mouth itu paling bagus. Ini juga mau nanya juga ya, perihal tadi kan ada biaya operasional, nah terus pasti ada juga omset nih, penghasilan. Nah itu omsetnya berkisar berapa tuh? Kalau untuk sekarang omset kita rata-rata dari seluruh cabang ini 500 sampai 600 juta setiap bulan. Setiap bulan ya. Itu cabangnya ada berapa sih?
Kita ada cabang itu kita ada 6 cabang. Ya, 6 cabang yang tersebar di Kota Bandung, Kabupaten. Kalau ada Soreang, terus juga kita ada Purwakarta sih, satu lagi Kota Purwakarta. Baik Kang, mungkin ada pertanyaan lagi dari saya. Mungkin sejauh ini gitu Kang ya, di tiap outlet ini Bakso Haji Darmo ini sudah mempekerjakan beberapa karyawan ya Kang. Sama bagaimana sih tips cara mengatur pendapatan dengan gaji karyawan gitu? Kalau total karyawan di office dengan yang di outlet itu sekitar let's say mungkin 70 orang. Itu udah termasuk yang back office, lalu udah ada bagian gudang sampai ke bagian staff outlet seperti itu. Nah, untuk mengatur pendapatan dengan karyawan sendiri kita harus mulai dari persentase. Misalnya contoh kita omsetnya berapa ratus, kita ambil biasa maksimal itu di 20% untuk total gaji yang kita alokasikan untuk gaji, seperti itu dari total omset. Paling untuk visi dan misi dibukanya perusahaan gitu gimana Kang? Untuk visi misinya sendiri yang pertama mungkin visinya kita itu misalnya itu kita masuk Malang Haji Darmo, kita itu ingin setiap customer yang makan ke kita itu merasakan kesenangan. Mungkin dari tagline-nya sendiri kan jagonya bakso Malang, berarti otomatis mulai dari bakso, kuah dan lainnya itu udah pasti enak, makanya jagonya bakso Malang. Jadi kita tuh visinya tuh setiap produk mulai dari pelayanan produk hingga mungkin ketika perasaan di outlet itu semua senang, semua enak. Nah, untuk visinya itu kita yang pertama memberikan pelayanan yang paling baik, lalu juga memberikan produk yang paling baik, dan yang terakhir memberikan kenyamanan bagi pengunjung setiap pengunjung yang datang ke outlet kita. Ini Kang paling buat saya pertanyaan lagi ya, buat rencana jangka panjang gitu buat perusahaan baksonya, apakah akan ada inovasi terbaru gitu dari menu, atau apakah akan membuka cabang lagi perihal bakso ini? Kalau untuk sekarang kita lebih fokus ke penanganan produk. Kita juga inovasi produk. Kita sedang ada beberapa produk dan mungkin jenis paket yang kita sedang kembangkan. Lalu tidak menutup kemungkinan kita juga sedang membuka cabang lagi sih. Kita rencana buka lagi di Kota Bandung. Masih ada plan. Mungkin boleh saya bertanya lagi Kang mengenai karyawan nih Kang. Bagaimana sih peraturan izin cuti dan sakit karyawan gitu, dan bagaimana juga jam operasional tiap toko outletnya itu sendiri gitu Kang? Kalau cuti kita yang jelas tidak boleh mendadak ya, karena kita juga harus mempersiapkan, apalagi karyawan itu sangat berkaitan dengan pelayanan, otomatis tidak bisa mendadak. Lalu juga untuk izin sakit ya yang penting ada surat sakit. Kalau misalnya tidak ada surat sakit berarti kita anggap itu alfa atau tidak ada kejelasan yang masuk, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya pertanyaannya satu lagi, untuk tiap outletnya nih jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa? jam operasional sih kita long shift ya, yang ada di jam 10 pagi sampai jam 8 malam sih untuk long shift sendiri. Baik. Lagi udah mungkin ada beberapa pertanyaan lagi Kang dari saya, ada penasaran mungkin ya mengenai karyawan juga sih Kang. Apakah Bakso Haji Darmo ini ada niatan nggak sih Kang kalau misalnya buka karyawannya part time gitu, nggak full time? Tidak menutup kemungkinan sih, karena kita ada beberapa outlet yang membuka hal seperti itu. Otomatis kalau misalnya contoh mungkin lagi masa liburan, otomatis pasti outlet otomatis F&B lah, semua yang F&B pasti ramai. Otomatis kita buka part time sih kalau untuk original seperti itu. Oke. Yuk. Ini 13 sama 14 belum. Oh iya, paling ini lagi Kang,
pasti kan ada keluh kesah pelanggan gitu dalam misalnya ada nge-review makanan itu pasti ada begini. Nah, gimana sih cara menanggapi keluh kesah pelanggan kayak gitu? Untuk menanggapi keluh kesah pelanggan, kita itu biasanya merasakan kadang-kadang beberapa pengunjung itu tidak langsung bilang apakah kita ada pelayanan yang baik atau jelek atau ada rasa yang kurang pas. Biasanya sih kita dapat mendapatkan feedback itu dari review. Jadi mana kalau setiap ada orang yang mereview kita dapatkan free menu. Nah, kita pancing dari sana. Ketika ternyata ada keluh kesah, misalnya contoh pelayanannya kurang baik, langsung dari sana kita tidak lanjuti. Kalau selain itu juga kalau misalnya ada pesanan online mungkin yang ternyata ini itemnya kurang atau misalnya ini saya bawa pulang ternyata ada item yang kurang, kita akan mendapatkan free menu seperti itu untuk menanggapi keluh kesah seperti itu sebisa keluh kesah. Jadi dari Rusli Misalkan ini sih Kang apa kan tadi misalkan pelayanan yang kurang baik gitu. Nah, itu tuh di pelayanan dari karyawannya itu karyawannya di peringatan dulu kah apa bagaimana gitu? Biasanya kalau kita peringatan dulu, kalau misalnya ternyata masih melakukan kesalahan yang sama, kita coba SP, yaitu kita bikin surat perjanjian jadi mana dengan manajemen dan staff itu tersebut. Ketika mengulanginya lagi, otomatis kita akan ada dirumahkan dulu atau selain itu juga bisa pengurangan gaji biasanya kalau misalnya ada hal seperti itu. Mungkin Rusli mau tanya. Aswan, dan anda ada. Kalau itu mungkin yang terakhir aja mungkin ya Kang. Pertanyaan terakhir ya Kang. Nah, pertanyaan terakhir ini apa sih Kang yang mau disampaikan gitu Kang? Kan Akang ini udah mulai walaupun misalnya anak yang berusaha mungkin ya udah punya ya ada lumayan gede ya, udah sampai bisa membuka outlet yang banyak gitu kan. Apakah ada pesan-pesan gitu kan buat anak-anak muda biasanya kan takut untuk memulai gitu kan? Boleh kan? Kalau menurut saya sih kalau ingin buka wirausaha F&B terutama food and beverage, yang penting yakin dulu tentang, apalagi food and beverage itu sekarang persaingannya semakin banyak. Dan dimulai mungkin pertama itu dari rasa. Ketika kita yakin rasa kita enak, terus juga kita ini dengan harga segini worth it atau ternyata sesuai dengan harga yang dijual, langsung kita coba dengan lokasi yang strategis terutama ya. Sekarang kita bisa langsung membuka sih, jangan takut memulai, karena kalau misalnya kita takut memulai ya kita nggak akan tahu apakah mungkin dengan produk ini ternyata bisa ramai atau enggak, kan kita nggak tahu. Jangan penuh dengan asumsi terlebih dahulu. Yang penting yakin dengan menu kita, yakin dengan pelayanan kita, ataupun yakin dengan harga jual, terutama kita akan sukses atau kita akan laku, langsung aja memulai sih seperti itu. Oke, buat akangnya terima kasih ya sudah mau menerima kita gitu buat menjadi narasumber buat kegiatan wawancara kita, dan maaf juga mengganggu waktu akangnya ya. Dan juga ada ada sedikit ini lah buat akangnya sebagai rasa terima kasih gitu. Ini mohon diterima kan ya? Siap. Seberapa kan? Mungkin sekian dari kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.